Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dan pada pertemuan yang kali ini izinkanlah kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Hamdan Al-Sandani, dan yang kedua Mas Rangga, dan yang ketiga Mas Kodri, dan yang keempat Mas Ilham. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Langsung saja, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang susunan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Dan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi. Jadi apabila di Jawa Tengah, jadi kedudukannya di Provinsi Semarang, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Dan pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat tinggi agama atau tingkat banding. Peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berpuncak di Mahkamah Agung. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di peradilan agama hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Dan kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang meliputi zakat, wakaf, hibah, wasiat, dan ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan poin B tentang tugas dan fungsi peradilan agama negara. Pengadilan agama negara merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata, tentunya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai peradilan negara tertinggi. Seluruh pembinaan, baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Negara merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infak, dan sodaqoh, serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas pokok pengadilan agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang kedua, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Yang ketiga, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama negara Republik Indonesia yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berubah keduanya Nomor 50
tahun 2009 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tingkat bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Kemudian yang keempat, pasal 52 menyebutkan pengadilan agama memberikan isbat kesaksian Ruqyatul Hilal dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, fungsi pengadilan agama. Secara garis besar, fungsi pengadilan agama yakni menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama di bidang perdata khusus, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni peradilan agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara tertentu. Kemudian secara lebih spesifiknya lagi, fungsi pengadilan agama yang pertama ada fungsi peradilan, seperti yang tercantum pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Kemudian yang kedua ada fungsi pengawasan. Pengadilan agama memiliki fungsi pengawasan sesuai pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian yang ketiga ada fungsi nasihat. Pengadilan memiliki fungsi nasihat, salah satunya itu tercantum pada pasal 53, pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian yang keempat ada fungsi administratif. Fungsi administratif pada lembaga peradilan itu perlu perhatian yang besar karena menyangkut kelancaran dari penyelenggaraan pengadilan. Kemudian ada fungsi akses pada publik. Pengadilan wajib memberikan akses pada masyarakat untuk memperoleh informasi baik tentang putusan maupun tentang biaya perkara dalam proses pengadilan. Selanjutnya, fungsi bantuan hukum atau advokasi. Pada setiap pengadilan agama itu dibentuk pos bantuan hukum untuk para pencari keadilan yang kondisinya kurang mampu atau tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hubungan peradilan agama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama. A. Hubungan peradilan agama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Ketika itu berlaku adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 Ayat 1 yang menyatakan
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan A. Peradilan umum, B. Peradilan agama, C. Peradilan militer, dan D. Peradilan tata usaha negara. Adapun mengenai proses penyelenggaraan peradilan lingkungan peradilan agama yang terkait langsung dengan Mahkamah Agung adalah mengenai upaya hukum kasasi. Hukum kasasi dinyatakan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dinyatakan bahwa atas putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada pihak Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, nomor 2, hubungan peradilan agama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Agama sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pada tanggal 31 Agustus 1999 keluarlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam perubahan ini menentukan mengenai pertama, badan-badan peradilan agama secara organisator, administratif, dan finansial berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap peradilan agama dalam bidang tersebut yang sudah berjalan semenjak proklamasi akan beralih ke Mahkamah Agung. Kedua, pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung, dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai dengan kekuasaan lingkungan peradilan masing-masing, serta dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun, sedangkan peradilan agama waktunya tidak ditentukan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.